Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Renaldi Purwantara Firdaus, NIT 2130701. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai prosedur dinasan masinis dan asisten masinis, di mana hal yang harus diperhatikan masinis dan asisten masinis saat dinasan yaitu yang pertama, mempersiapkan peralatan, bahan, dan dokumen dinasan. Memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. Memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi go-no-go item pada lokomotif. Melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Melakukan percobaan pengereman setelah dirangkaikan. Melakukan kegiatan awal keberangkatan kereta api. Melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Melakukan kegiatan akhir dinasan. Nah, ini merupakan poin-poin yang akan kita bahas mengenai langkah-langkah atau prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Lalu langkah yang pertama yaitu persiapan peralatan, bahan, dan dokumen dinasan, meliputi menyiapkan alat berupa suling mulut, arloji, dan senter, prosedur SOP, dan form terkait. Yang kedua, memeriksa dan membaca dengan teliti tabel O82, tabel O100, bentuk 93, bentuk 94. Lalu mencatat batas kecepatan atau taspad yang ada pada lintas saat dinas dan terintegrasi dengan PD16A. Lalu prosedur yang kedua yaitu memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. Masinis dan asisten masinis melakukan pemeriksaan rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif, di mana pemeriksaan rangka bawah meliputi yang pertama alat perangkai, yang kedua rantai pengaman, ketiga posisi ketebalan dari blok rem, keempat langkah torak silinder rem, yang kelima ada keutuhan pegas pendukung, yang keenam ada memeriksa persediaan BBM pada tangki, yang terakhir yaitu mengecek kebersihan lokomotif. Adapun yang harus diperiksa masinis dan asisten masinis pada kabin masinis meliputi fungsi dan kondisi indikator lokomotif, yaitu mengenai tekanan minyak pelumas 1,1 kg cm persegi atau sama dengan 16 PSI. Yang kedua, tekanan BBM 2,8 kg per cm persegi atau 40 PSI. Yang ketiga, tekanan turbo 0 PSI atau dalam kondisi lock idle. Keempat, ada tekanan udara tangki penyeimbang atau ER equalizing reservoir 5 kg per cm persegi atau sama dengan 70 PSI. Kelima, ada tekanan udara saluran udara pipa pengereman rangkaian atau BP atau brake pipe 5 kg per cm persegi atau sama dengan 70 PSI. Keenam, ada tekanan udara saluran pipa pengereman lokomotif atau brake cylinder atau BC dengan tekanan 3,2 kg per cm persegi atau sama dengan 45 PSI. Lalu yang ketujuh, ada tekanan udara tangki induk atau main reservoir atau MR dengan tekanan 125 sampai 140 PSI. Yang kedelapan, ada memeriksa kedudukan motor cutout atau MCO harus dalam 6 TM atau traksi motor. Lalu prosedur yang ketiga yaitu masinis dan asisten masinis memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi go-no-go item pada lokomotif, di mana masinis dan asisten masinis memeriksa kelengkapan. Yang pertama yaitu masinis dan asisten masinis memeriksa kelengkapan inventaris berdasarkan PD16 pasal 8 ayat 4, meliputi 4 buah stop block, 2 bendera merah, 1 bendera kuning, 2 keeping papan skip merah, 1 buah apar, dan 1 set radio rangkaian, dan kartu riwayat lokomotif yang diisi oleh dipo perawatan dan dipo pemeriksaan.
Lalu yang kedua yaitu memeriksa fungsi go-no-go item berdasarkan PD 16A pasal 10 ayat 1 dan instruktur direksi PT KAI nomor titik KEP titik U garis miring TM titik 005 garis miring X garis miring 12 garis miring KA strip 2010 tanggal 25 Oktober tahun 2010 meliputi yaitu 1. Seruling lokomotif atau horn. 2. Lampu sorot atau headlamp. 3. Pembersih kaca atau wiper. Selanjutnya yang keempat ada lampu kabin masinis. Yang kelima ada radio lokomotif. Yang keenam ada speedometer atau pengukur kecepatan. Yang ketujuh ada lokotrack. Yang kedelapan ada Ditman Davis. Yang kesembilan ada APAR. Yang ke-10 ada emergency brake. Dan yang terakhir ada pengganjal roda atau stop block. Lalu ada prosedur yang keempat yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong, di mana A. TKA atau asisten masinis memperhatikan yang pertama ada automatic coupler dalam keadaan baik. 2. Sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Yang ketiga, sambungan rantai lokomotif atau safety chains dengan rangkaian dalam keadaan baik. Lalu prosedur yang kelima yaitu masinis dan asisten masinis melakukan percobaan pengereman setelah lokomotif dirangkaikan dengan kereta atau gerbong. Meliputi A. Rem statis, di mana A. Rem statis meliputi menggunakan rem pelayanan automatic brake. Kedua, tekanan udara paling belakang rangkaian yaitu atau S21 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan masinis dan asisten masinis. Yang ketiga, masinis dan asisten masinis memeriksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu yang kedua ada pengereman dinamis setempat, di mana percobaan pengereman dinamis setempat meliputi yang pertama yaitu menggunakan rem pelayanan atau automatic brake kondisi full service atau FS. Kedua, independent brake dalam keadaan release. Ketiga, masukkan throttle maksimum ke notch 3. Lock DE 950 RPM lock DH. Yang keempat, memastikan tidak adanya gerakan saat melakukan percobaan pengereman dinamis tempat tersebut. Lalu prosedur yang keenam yaitu melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api meliputi yaitu A. Semboyan 40 dari PPKA atau PAP. Yang kedua, semboyan 41 dari kondektur. Yang ketiga, masinis dan asisten masinis harus memperhatikan atau meyakinkan bahwa yang pertama, semboyan yang diberikan benar atau berlaku baginya. Lalu jalur yang diakui tidak terhalang, wesel di arah yang benar dengan cara tunjuk sebut. Lawan persilangan telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31 dengan melakukan tunjuk sebut. Sinyal keluar telah diindikasikan aman dengan masinis melakukan tunjuk sebut. Masinis dan asisten masinis membunyikan semboyan 35. Masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan. Lalu masinis dan asisten masinis melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan KA. Nah, apabila stasiun tidak dijaga oleh PPKA atau PAP, maka semboyan 40 tidak berlaku. Dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau lokes
maka semboyan 41 tidak berlaku karena tidak adanya kondektur. Lalu prosedur yang ketujuh yaitu melakukan kegiatan perjalanan selama perjalanan kereta api, di mana masinis dan asisten masinis harus, yang pertama yaitu harus melakukan tunjuk sebut, meliputi semboyan dan batas kecepatan atau taspat. Lalu masinis dan asisten yang kedua, masinis dan asisten masinis harus memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif. Yang ketiga, masinis harus melihat semboyan 21 saat melewati lengkung. Yang keempat, percobaan rem dinamis setiap 30 menit sekali. Lalu yang kelima, masinis harus memperhatikan tabel O100 atau tabel KA. Lalu yang keenam yaitu masinis dan asisten masinis harus taktis. Lalu adapun ini merupakan prosedur ke-8 yang harus dilakukan masinis dan asisten masinis saat dinas, yaitu yang pertama yaitu melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat, di mana meliputi A. Dalam kondisi tertemper. Nah, di mana masinis dan asisten masinis harus melakukan yang pertama yaitu memberhentikan KA. Lalu yang kedua, masinis melaporkan kepada PK meliputi nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian luar biasa yang dialami oleh lokomotif. Yang ketiga, masinis melakukan pengecekan terhadap sarana. Yang keempat, masinis memberhentikan KA di stasiun terdekat dan membuat dokumen KDLB bentuk 94. Lalu adapun yang kedua yaitu dalam kondisi anjlok, masinis dan asisten masinis harus melakukan yang pertama memberhentikan KA kereta api. Yang kedua, lapor kepada PK meliputi nomor KA, petak jalan, bentuk kejadian. Lalu yang ketiga, asisten masinis memberikan semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter. Dan apabila terjadi kejadian luar biasa atau anjlokan di saat lengkung, jarak semboyan 3 600 meter dari depan belakang rangkaian kereta atau sampai terlihat KA lain. Lalu yang keempat, masinis dan asisten masinis memfungsikan rem pelayanan atau independent brake. Yang kelima, masinis menggunakan shock block atau pengganjal pada roda. Dan selanjutnya, adapun prosedur terakhir dari masinis dan asisten masinis yaitu dalam melakukan kegiatan akhir atau akhir dinasan, di mana ada A. Stasiun antara atau pergantian masinis. Saat mengakhiri dinasan, masinis dan asisten masinis di stasiun antara atau pergantian masinis, masinis harus yang pertama memposisikan throttle handle atau gagang tenaga dalam posisi idle atau 0. Yang kedua, posisi reverse handle, gagang pembalik arah, netral dan dilepas. Yang ketiga, posisi independent brake atau automatic brake dalam kondisi mengikat. Yang keempat, masinis atau asisten masinis tidak meninggalkan lokomotif. Lalu yang kelima, masinis dan asisten masinis menjaga kebersihan lokomotif. Adapun kegiatan akhir dinasan masinis saat di stasiun akhir, di mana masinis dan asisten masinis harus melakukan yang pertama, memposisikan throttle handle atau gagang tenaga dalam posisi idle atau 0. Yang kedua, posisi reverse handle atau gagang pembalik arah dalam posisi netral dan dilepas. Ketiga, posisi independent brake dan automatic brake mengikat. Yang keempat, melakukan serah terima lokomotif dan dokumen T200 kepada petugas urusan lokomotif atau PUL, serta menyampaikan secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif.
Yang kelima, masinis menjaga kebersihan kabin lokomotif. Yang keenam, masinis menyerahkan lap K dan tabel KA kepada JPAK atau penyelia, serta menyampaikan secara lisan kejadian selama dalam perjalanan. Yang ketujuh, masinis dan asisten masinis melihat dinasan esok harinya dan pengumuman di kantor JPAK atau penyelia, dan diperbolehkan istirahat dan pulang. Lalu yang terakhir yaitu petugas urusan lokomotif atau PUL melangsir lokomotif ke depo yang dipandu oleh juru langsir dan T200 ke pihak depo. Mungkin itu saja pemaparan mengenai prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.